Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Jumpa lagi di sini di channel ngobrol seputar horor. Masih bersama narator kita yang asing lagi, Mas Ayung. Ya, tepuk tangannya dong. Ada. Ya, kali ini mungkin Mas Ayung akan membawakan cerita yang beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Dan mungkin yang nonton ini penasaran nih. Cerita apa nih Mas Ayung? Baiklah, mau ceritanya sama aja, cerita horor ya. Horor gitu, yang penting horor gitu ya. Ya, kalau ada perbedaan dari cerita sebelumnya, semoga yang menghibur begitu ya Bang ya. Iya. Tapi sebelum ke cerita, aku mau nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu ya, kapanpun dimanapun saatnya. Ya. Kembali jumpa dengan kami berdua, ada Bang Ogan di kanan saya. Kalau di kamera kiri ya Bang ya? Iya. Oh iya, kiri. Iya, di sebelah saya ada saya sendiri. Koyo kaku banget. Yang jelas kita akan bawain cerita horor. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu memantau kami, mau dengerin kami, melihat kami, yang like, yang komen, dan juga yang sudah memberikan kami dukungan dalam bentuk super thank dan lain-lain. Pokoknya terima kasih. Kita sangat appreciate. Langsung ke cerita Bang. Iya. Yang cerita saya. Jadi begini. Oh iya. Baiklah. Cerita ini Mas Ayung. Ini ada sebuah cerita Bang. Cerita ini masih fresh banget dan kejadiannya beberapa hari yang lalu. Cerita ini terjadi di hari apa ya? Ini hari apa sih kalau sekarang? Ini Senin. Ini Senin. Mungkin tayang di beberapa hari ke depannya. Tapi ya kalau ini Senin berarti kejadiannya itu hari Jumat kalau nggak salah. Kemarin baru. Iya, baru kemarin banget. Jadi itu yang ngalamin kawan, sebut saja namanya Sukron ya. Namanya Sukron. Orang yang sangat bersyukur. Iya, orang sangat bersyukur. Dia bilang begini, alhamdulillah akhirnya Lebaran terlewati. Bukan berarti saya mau etok-etok, mau pura-pura kayak yang lain. Ya yang lain gak pura-pura mungkin ya. Saya harap sih gak pura-pura. Maksudnya ditinggal sama bulan puasa itu gelo. Ya ditinggal sedih, ditinggal puasa. Ya saya juga kadang ada bolongnya sih Mas. Memang ada satu dua yang bolong. Tapi suasana puasa itu berarti banget buat saya terutama. Kalau saya bukan orang yang gimana-gimana banget lah. Yang jelas setelah puasa itu harus, setelah puasa kan Lebaran. Ya. Lebaran dimanapun tempat pasti ada adat-adat yang biasa diselenggarakan di daerah masing-masing berbeda. Ya kan, untuk menjambangi saudara, saling silaturahmi. Ada yang cuma salam-salaman tok, ada yang ke tempat saudara nggak bawa apa-apa biasa. Ada yang juga bawa harus sesuatu, membawa ubi rampe segala macam. istilahnya kalau di sini tuh nyadran namanya. Iya, nyadran, harus ada gula teh, berikut jajan-jajanannya. Untuk para senior. Iya, Ya, untuk yang dituakan. Dituakan. Makanya kan kalau ketemunya saya, kata Mas Sukron, saya paling muda. Jadi harus itu, tak hitung dari apa? Oh iya, banyak ya berarti. Iya, ya, dari terakhirnya istri itu paling enggak minimal itu 12 orang. Dari terakhirnya saya itu bahasanya keluarga saya itu hampir mau 15 orang. Kalau satu tentengan aja, ini kalangan kami ya, taruhlah satu tentengan itu 50.000 kali berapa itu ya, itu udah bikin mumet. Bukan saya seneng, saya muslim, saya harus beribadah, saya pengen menjalankan ibadah, tapi saya mau nyalakan adat juga nggak bisa, karena kenyataannya berkembangnya adat lebih kuat dari syariat itu sendiri yang berkembang. Makanya saya nggak bisa nabrak dan harus. Sementara kata orang nggak ada yang berat kalau dipersiapkan dari lama. Kan seperti itu Bang. Bahasanya dilalahnya pasti ada. Iya, tapi mau disiapkan walaupun gimana? Pusing. Iya, kerja aja kadang enggak. Iya. Kadang puasa itu biasanya konsumsinya lebih banyak apa yang dibeli. Iya, pasti. Ya kan, makanya mumet banget, terlewatilah Lebaran. Saya udah bombong banget, dan entah dari mana rezekinya ya jalannya. Aku amini, istri juga udah panang banget menghadapi hari Lebaran, belum baju baru dan lain-lain. Ini pokoknya udah selesai, saya alhamdulillah banget. Tinggal capeknya Mas Ayung. Dan untuk mengobati rasa capek itu saya musyawarah sama istri. Kita
iseng-iseng ngomongnya gini, kita mau piknik kemana ya yang sama, padahal istri saya udah umuran saya, punya anak satu kan dia. Terus piknik apa? Wong lihat mama aja begitu. Jadi mama mertuanya kadang sering sakit. Tapi mamanya Mas Sukron sendiri juga sakit lagi. Dan sama-sama mereka itu butuh dirawat sama anak. Sementara baik Sukron atau istrinya, sebut saja namanya Dela itu, mereka yang di rumah, yang lain itu kakak-kakak dari keduanya itu udah pada berkeluarga sendiri, udah jauh di luar kota. Paling bisa pulang lagi lebaran selesai bubar pulang lagi. Iya, mereka harus tetap merawati orang tua masing-masing. Akhirnya Mas Sukron bisa meyakinkan, kalau di tempatnya kamu kan di sini kan ya, waktu itu belum pindah, orang tuamu masih dibilang agak sehat lah ya, masih bisa wirawiri ya, terus tetangganya deket-deket. Kalau di tempatku itu kan mama bener-bener sendirian, terus ada stroke juga, ada macam-macam komplikasi, dia sendirian, rumah segede itu, rumah tua, nggak ada yang ngejagain, nggak ada yang ngerawat. Masa kamu tega siang gitu? Ya wis lah, aku nurut aja, wong bakti kamu ya suamiku, aku harus patuh. Dia juga ibu mertuanya ibuku. Ya wis, akhirnya diputuskan mereka tinggal di rumahnya Mas Sukron. Di rumah tua itu. Di rumah tua itu. Rumah itu gambarannya begini yang saya lihat ya Bang ya. Jadi rumah tua yang masih temboknya double itu. Batanya. Oh iya, bata-bata satu itu yang tebel itu. Memang dua di jendrek dulu. Rumah dulu gitu tebel banget. Walaupun mungkin semennya ya kadang pakainya cuman bubuk gitu ya. Campur gamping kayak. Gamping ya, tapi memang masih kokoh banget. Terus bangunannya tinggi, pondasinya juga tinggi gitu. Tapi kiri kanannya itu sebelah kirinya itu kebun, dan dulu di kebun tersebut itu agak legok, tanahnya itu agak melandai ceruk begitu. Nanti tinggi lagi setelah 10 atau 15 meter nanti ada tinggi lagi. Konon dulu itu di situ ada sungai. Di zaman bahla itu ada sungai. Katanya seperti itu. Iya, dan dapuran-dapuran bambu itu masih lebat banget di situ. Itu di sebelah kanan. Dan nanti tembus ke sana ke belakang ada pemakaman gede. Yang jenengan juga pasti tahu Mas Ayung, kalau makam di sana sebagian makam itu bagian depan, kalau misalnya sering ambles kalau misalnya musim-musim penghujan. Karena apa? Tanahnya itu nggak labil. Kalau misalnya ada orang dimakamkan di situ pun, kalau sebelah belakangnya itu tanah ya ketemu tanah, kadang udah nembus cadas. Kalau di situ pasir semua. Jadi kalau memang dulunya itu sungai ya pantas. Dan kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Kadang-kadang orang lihat sosok ular besar, kadang lihat sesuatu yang ada di cerukan-cerukan tanah itu tadi ya. Tapi banyak kan kalau bukan musim yang hujan yang memang lebat banget, itu nggak berair, tanah itu emang kering, tapi nggak bisa kelihatan tanahnya karena ketutupan daun-daun bambu yang kering-kering itu loh. Justru emang itu berbahayanya, kadang-kadang banyak ular-ular berbisa. Warna-warni di situ ya. Makanya saya kan, anak saya itu kan bandel banget ya, udah 3 tahun masih cengeng. Dia itu kalau main lampar kemana-mana gitu. Saya lebih baik kadang-kadang saya kerja saya kunci aja begitu. Nah, yang bikin istri saya itu merasa bukan masalah apa-apa sih kalau ngerawatin orang tua, terus orang tua agak rewel, sakit itu rada emosional ya Pak. Biasa. Itu lumrah. Dia ngurusin anak, ngurusin mertua, aku masih bangga lah punya istri seperti itu, masih bisa sabar begitu ya. Cuman dia itu ada yang membuat berat, buat dia itu agak berat gini, bukan yang samping itu yang bekas sungai atau yang sering ada penampakan ini itu, tapi justru yang sebelah kirinya. Sebelah kirinya itu ada rumah suwung udah lama banget dan udah dibongkar Bang. Tinggal ini kawan-kawan, jadi puing itu tinggal puing berserakan. Tanah rumah tua juga sama, tapi sudah dibeli kayunya. Oh, berarti tinggal tembok-tembok yang kayu kan dulu jati-jati, kayu-kayu bagus itu udah diambilin sama yang punya. Terus ini ya berikut tanah sih dibeli semua, tapi katanya dari puing-puing tersebut bata-batanya itu bodoh amat, mau diambilin sama orang kampung terserah. Akhirnya kan orang-orang berbondong-bondong. Bata-bata itu kan bagus-bagus yang gede-gede. Bata-bata dulu. Bata-bata kuna, bata-bata dulu. Puing-puingnya buat urup.
Ya saya dulu ya nggak lagi pertama itu dibongkar, saya nggak pernah ikut terlibat karena saya juga lagi kerja. Cuman ya karena sekarang di samping rumah sendiri banyak juga saya ikut nukil-nukil begitu kan, saya kumpulin buat nguruk bagian rumah-rumah atau bagian depan yang kurang rata atau apa. Itu istri merasa kurang seret di rumah tersebut. Seperti yang saya tahu gitu, istrinya itu kadang di saat-saat tertentu dia itu sering melihat apa yang nggak bisa dilihat sama Mas Sukron atau orang biasa, itu dia sering kayak gitu, bisa ngelihat sosok-sosok yang di luar kita, walaupun nggak ekstrim-ekstrim banget, kadang berupa bayangan, kadang berupa kayak ada perempuan lewat gitu kan, ada yang ketawa, kadang-kadang ada perempuan nangis, sosok bongkok orang tua. Sering dia cerita Mas Sukron begitu, cuman dia nggak pernah mempermasalahkan itu semua, apalagi cuma lewat. Kalau ini katanya, Mas, aku itu apa ya, tinggal di sini mau seminggu, itu habis lebaran seminggu ya, kurang nyaman karena apa sih, kalau buka jendela pas kamar kita itu, saya itu sering kayak diliatin sesuatu di rumah tersebut. Oh, berarti pas tuh jendela buka itu rumah bongkaran rumah itu, dan rumah itu yang samping sebelah kiri itu agak kedepanan Bang, bukan rata jejer begini. Jadi kalau misalnya dia buka jendela kuno kan tuh begini ya, blek lebar, Koputarung istilahnya. Koputarung. Itu lurusannya itu kamar mandi mungkin. Memang benar sih kamar mandi. Jadi disebut kamar mandi. Aku juga nggak memastikan dulu, kecil-kecil lewat ya cuma di depannya doang, Bang, nggak ngerti dan di dalamnya. Tapi yang jelas itu ada sisa sumur. Itu kan biasanya saya puser begini ya, masih ada katrolnya tapi nggak ada yang buat ngerek gitu. Jadi saya, kata istri saya, dia sering seakan-akan ada yang nyuruh lihat ke situ. Tapi setajam penglihatan batinnya dia, kata Mas Sukron bahasanya penglihatan batin. Nah, yang karena dia itu sering melihat begitu, saya namain aja pokoknya bisa ngeliat begitulah. Biasanya dia itu apalagi ketarik, nggak sengaja, itu jelas wujudnya. Kalau saat itu dia takut, dia merasa didorong melihat ke sana. Entah jam berapa aja, kadang-kadang ada dorongan pagi-pagi di jam ganjil tentu ya, jam 7, jam 11, jam 5 sore, kadang malam juga tangan itu kayak gerak pengen buka jendela itu dan pengen melihat ke arah sumur sana lah. Dari puing-puing, bongkaran-bongkaran itu, dan bagian itu paling nggak diambilin sama tetangga-tetangga, entah nggak tahu alasannya atau mereka tahu di situ paling angker atau apa, nggak tahu. Oke Mas Sukron, ini saya dulu kan lagi kecil, madrasah sering lewat, kayaknya ada yang nungguin nenek-nenek. Itu penunggu terakhir, udah puluhan tahun Mas, itu udah kosong, nggak pernah dilampuin, nggak pernah diresekin. Itu pas lagi dibongkar, dibeli aja itu ya ada orang riwa-riwi. Nah ini kan karena memang puing-puing udah yang tinggal susah-susah, nggak ada orang ke situ. Itu saya sering ngeluh gini, kenapa ya Mas? Ya yang aku sering kok disuruh ngeliat ke sana. Lah kamu ngeliat apa? Gak ngeliat apa-apa, tapi bener-bener begidik merinding, tapi tetap saya lakukan, tetap buka itu. Oh pantesan lagi malam kemarin kamu juga buka, Mas disuruh ngeliat ke sana. Ya kan saya ngasih kode kan jenengan. Mas itu Mas, saya senggol-senggol kaki malah sibuk sendiri, lintingin rokok. Rokok lintingan sekarang. Lumayan daripada rokok sekarang mahal, mendingan jajan bocah dia ngelinting. Akhirnya saya itu dari kecil banget, dari nol saya nggak pernah ngeliat, bahkan mendengar suara-suara goib, entah itu rintian orang, ketawanya kunti atau apa, saya nggak pernah belas. Saat itu istri tiba-tiba membuka jendela, dan itu kejadiannya itu jam-jam nggak pantas lah Mas, kalau misalnya melihat setan, bahasanya melihat setan gitu, itu nggak pantas. Jam-jam 7 apa jam 8 lah, masih pagi itu. Masih pagi, karena itu hari Jumat kan saya saya libur, liburnya kan Jumat, saya libur, mau ngejak main bocah, dia aja udah dimandiin, udah rapi banget lah, ganteng, ayo papa. Biasa ditaruh di metik, depannya kan ada bangku yang dari rotan itu loh. Anak udah di situ, udah taruh di depan. Maksudnya saya ngomong ke dalam, istri itu kalau dandan itu bisa 6 jam 5 jam. Ungkapan berlebihannya begitu. Saking lamanya dandan, wong wis payu udah dapat saya, apa mau nyari yang lain apa gimana? Kalau di rumah nggak mau dandan, kebalik ya Bang ya.
Para istri kadang-kadang salah begitu, Iya. Pak. Kadang Di luar gitu. dia tampil maksimal, Di rumah di dalam acak-acakan. pakai Angel. roll. Ada koyonya di sini. Ada koyonya, ada macam-macam, sikatan males, mandi males. Ya enggak begitu sih, cuman Pakai sarung di gini. iya, kadang-kadang aduh, itu salah. Saya sering ngomong begitu. Ya, hari itu kan mau jalan keluar. Yang lain mingguan ya hari Minggu, saya mingguannya hari Jumat wis. Cepet Mas, cepet jangan itu bocahnya udah nungguin nanti keburu nangis. Lah, tak kira bojo istri, tak kira ada di depan kaca lagi. Lewat itu dia ngapain ada di jendela lagi, buka pintu masih dipegang jendelanya. Dan posisinya istri saya kan sama saya jauh tingginya katanya. Memang posisinya agak kecil, mungil. Tapi merindil gitu. Itu ada mungil itu. Saya melihat istri saya belum berpakaian dengan benar, maksudnya belum berpakaian yang kalau dia kan keluar nggak pakai hijab, kalau nggak bawanya celana ya pakai handuk yang panjang gitu, masih pakai celana pendek, celana belis itu di dalam rumah, tapi di atasnya udah pakai ini baju panjang, tinggal pakai celana mungkin ya. Saya melihat istri saya jam 7 lagi ngeliatin ke sana ke arah luar lah, aku nggak tahu pasti dia ngeliatin luar, tapi kakinya ya bisa kakinya kelihatan banget bergetar. Saya tadinya udah lagi langsung marah-marah. Mau gimana sih bocah udah nungguin di luar, ayo berangkat nanti kesiangan panas. Tapi pas nggak ada reaksi apapun, saya ngeliat kakinya kok oh kamu kenapa? Langsung tak pegang begitu, langsung dia itu kayak mau ambruk, kayak mau pingsan begitu. Ya mas saya gitu. Kamu kenapa? Enggak, kamu ngelihat apa? Aku nggak ngelihat apa-apa. Nggak ada alasan apapun, kontrak kok. Saya cuman di perasaan ada yang ngeliatin saya, dan kali ini ada energi gede yang nabrak saya, yang bikin saya begini. Yo, saya nyari minyak kayu putih lagi, bocah saya turunin lagi. Dulu bocahnya mau masuk. Besok tak mau masuk, saya jadi ngurusin istri. Ya wis nggak usah jalan-jalan, bocah jalan tutup, harus jalan-jalan. Nggak mau peduli bocah kecil kan. Mama lagi begitu, sama ayah mama nggak usah diajak. Oh, bocah mau nangis. Lah, bocah itu karena ngelihat kami sibuk sendiri ya, ke ruang tengah. Saya lihat dari kamar ke ruang tengah arahnya. Terus nggak lama saya masih sibuk ngurusin istri. Bocah itu balik lagi, bukan ke kamar tapi ke belakang. Berarti namanya rumah tua dulu kan ada bangunan yang sompangan yang buka itu bagian kamar mandi. Itu biasanya buat jemur itu kan yang ruang terbuka. Dan itu pun harus ngelewatin kamar neneknya. Dari pagi setelah saya ngasih bubur, ngasih obat, kayaknya bukan tidur sih, cuman dia nggak banyak ngomong orangnya. Itu kayaknya apakah kamar mbak atau apa, saya nggak peduli, wis pokoknya saya ngobatin istri dulu supaya segeran lagi. Terus tiba-tiba anak saya itu jerit, di belakang anak saya jerit. Nah saat dia jerit, istri saya itu kayak punya energi berlebih yang tiba-tiba aja jenggelek katanya. Jenggelek itu bangun secara tiba-tiba. Itu saya senderin, saya tebaringin di kasur. Nah, ini sengaja agak tinggi ya bantalnya, biar dia nafasnya agak enakan begitu. Itu tolong langsung, bocahnya cepet bawa sini, itu bahaya. Kenapa emang ada apa? Cepat udah, saya didorong begini sampai minyak ini kayu putih itu masih tumpah ke tangan begitu. Ya mau rada marah, tapi kan ini aneh kan. Saya langsung nyamperin ke belakang. Itu mak saya sempat ngomong, ada apa sih rame-rame? Enggak apa-apa mak, saya bilang begitu kata Mas Suprot. Saya nyari anak saya ke belakang, ternyata dia itu posisinya itu di dekat sumur lah, cuman kan udah ditutup, aman sih, lebih cenderung aman. Tapi di situ itu ada emang bata-bata tumpukan, bata-bata lama juga. Niatnya saya mau bikin sekat biar jangan terlalu kayak pos bagian gudang apa, karena memang serem. Terus terang saya sendiri yang punya rumah serem. Tahu-taunya anak saya lagi teriak-teriak, dia itu lagi nunjuk-nunjuk ke arah sudut rumah. Itu di dekat pintu paling belakang. Nanti kesananya kebun begitu ya. Apa? Ayah kadang dia asal manggil ada papa, ada ayah, terserah dia. Kadang-kadang papi. Ikut-ikutan YouTube sih, ngomong gitu. Kalau ditanyain, namun nanya, itu kan nyebelin kan. Nyebelin banget anak sekarang. Sekarang. Tahu tuh dia nunjuk-nunjuk.
Ya Allah mas, yang saya ditunjukin sama anak saya itu sosok yang paling nggak saya, bukan saya nggak suka, saya itu takut banget sama sosok itu. Emang apa? Ular katanya. Ada ular di situ ya, ada ular bener-bener. Dia itu berdiri sih enggak, cuman orang namanya geli takut sama ular gimana ya. Ular itu gede, satu lengan orang dewasa, gede, hitam banget, bener-bener hitam banget. Saya sampai nggak bisa namain itu ular apa, karena saya baru melihat ular sekeling hitam seperti itu. Kalau misalnya dibilang kayak kobra ya, ada geber-gebernya karo soalnya saya sempat terus biasanya kan langsung begini, dia enggak, tetap diam, dia jalan pelan-pelan dan ke arah kami, jalannya ke arah kami. Saya, ngapain kamu? Kata-kata saya usir dengan kata apa aja keluar, bahasa premannya itu keluar semua. Udah suruh jangan ruin, pateni, nanti saya bunuh kayak gitu. Itu dia tuh refleks karena saking takutnya bocah dibawa masuk. Ya itu istrinya di dalam itu mendelik kayak orang ya rada kesurupan kayak gitu. Kamu kenapa? Udah urusin, maksudnya diurusin bocahnya, tapi si tangkepannya masuk kan urusin si ular. Itu langsung dia itu bekas-bekas zaman bala dulu kan masih punya senjata orang tua. Itu ada, dia sih ngomongnya pedang, ada pedang yang nemplok di tembok. Ternyata itu masih tajam bang. Itu saya langsung ambil aja mas, saya ambil, saya langsung ke belakang lagi. Ternyata ular itu benar-benar atret balik lagi, kayak tahu dia saya mau sakitin gitu. Dia langsung atret balik lagi. Ternyata di sana itu ada lubang. Dia langsung buru-buru karena menuju lubang. Semana bolongannya ada lubangnya. Saya udah terlanjur kalap, udah saya hunus begitu dari warangkanya ya, dari sarungnya. Saya cucus, si ular tersebut dicucus sama Mas Sukron. Ular itu kok gede tapi nggak terlalu panjang, mungkin semeter lebih lah, semeter 20 atau apa nggak tahu lah segitu pokoknya. Saya cucus bagian tengah, berarti bagian perut mungkin, kalau orang itu bagian perut. Kena bang, dan ketika saya tusuk itu bagian kepala itu udah masuk lubang. Berarti setengah badannya udah masuk lubang. Dan saya langsung tusuk begitu kata Mas Sukron, jelek. Itu padahal saya sembari takut banget, tapi nanti takut ular ini nyakitin. Dan dalam pikiran saya juga kalau ada ular hitam masuk rumah, boleh digituin kan. Saya tusuk, terus masih kurang puas juga, masih hidup. Saya balikin pedang ini, saya gores begini, putus. Jadi tajam banget. Ini yang sebagian depan itu masuk lubang. Yang bagian yang tengah ke belakang itu ke bawah sama pedang itu. Terus saya langsung padahal nusuk sendiri apa gregetan sendiri, takut campur-campur ketakutan sendiri. Yang bikin takut bukan apa-apa, saya ngeri sama ular, warnanya berubah bang. Ketika langsung dijep, masa sih masukan asli mas, saya warnanya berubah. Itu tadinya kan hitam lebih metalik begitu kan, jelas banget jam tujuan. Itu juga ada sinar dari atas kan karena ruang terbuka. Tahu-taunya itu berubah jadi coklat pasi kayak coklat muda begitu. Benar-benar jadi begitu yang ketusuk sama ini. Saya langsung sama samurai sama pedang itu saya lempar. Model apa sih? Kok bisa begitu? Lah saya lagi belum bisa ngatasi panik saya, apa yang saya lihat berbeda dengan yang tadi. Itu di sana istri saya di dalam udah teriak-teriak. Itu ternyata di dalam udah sama mak saya. Mak saya tuh, kamu dipanggil dari tadi ngapain sih, dimaki-maki sama orang tua sendiri. Ternyata mereka itu di sana, istri udah kelihatannya sehat. Mak saya juga lebih sehat dari belakangnya. Dia itu benar-benar histeris ngomongin saya, katanya dipanggil dari tadi udah lama banget, saya nggak pernah nyaut kebalik lagi. Padahal kayaknya saya baru celep gitu, kayak waktu itu baru keluar, saya baru keluar nusuk itu putus. Saya bengong kayaknya enggak, di sana itu udah ramai. Saya dimarahin mas saya, itu bocahnya kayak gini, kenapa bocahnya gini? Anak saya laki-laki, dia sehat walafiat, nggak kenapa-napa. Dia tahu-taunya ada di ubin, itu bagian kepalanya itu di pangkuan istri, di sela-sela paha begitu. Dia emang anak-anak segitu mas, siapa yang tega, dia benar-benar lagi kesakitan begini.
Jadi dunggal-dunggal, oke bapak, perutnya kesakitan bang, perutnya kesakitan dari daerah perut sakit. Kenapa? Pak ini perutnya begini, bocah kayak perutnya kesakitan di daerah perut kayak kesakitan, jerit-jerit begitu. Jadi dia jerit-jerit sambil nabokin perutnya dihajar-hajar begitu. Saking sakitnya. Terus akhirnya kan panik kan, bener-bener panik gini. Aku kenapa minta tolong ke siapa, dan yang aku tak hubungin bukan mistik ya aku, tapi apa hubungannya yang ular yang saya tusuk di belakang begitu. Dia mikir begitu. Sempat sekian detik saya nyambung begitu ya, tapi saya buang itu lagi, saya buang. Pokoknya saya gimana cara ngurusin anak ini supaya nggak begini. Ibu saya bingung, kamu kenapa Kron, kamu kenapa ini bocah kok tiba-tiba begini, bawa ke dokter, bawa. Angel banget lah waktu itu. Akhirnya si Sukron itu kan punya saudara yang matanya juga tajam. Berarti saudaranya istri, bukan saudara dia, saudara istri. Terus istri itu, dia itu aneh, mertua emaknya sendiri itu ngomelin, maido lah bahasa sini itu, kenapa kamu nggak datang anak kesakitan. Istri saya itu diem, istrinya Sukron itu marah juga enggak, dia itu ngurusin bocah tapi kayak dipegangin doang bang, tapi lihat matanya itu ngosong begitu bengong. Lo kamu kenapa mak, kamu kenapa, nunjuk begitu, dibawa ke sana ya, dibawa ke sana. Apanya? Katanya anaknya lagi dibawa kemana? Ke sana, ke sumur, ke dekat sumur, ada kebun banyak banget. Kayak dia lagi gambarin, kayak kita lagi cerita begini sama orang gitu ya, lagi ceritain jelas banget di sana. Sumur, tadinya sumur itu kamar mandi, kok kebun kok banyak pohon gede-gedenya, ada sungainya di bawah terus. Ya jangan boleh itu jangan ngomong kayak gitu, tapi tatapannya kosong, jangan boleh. Itu anaknya padahal masih di depan. Ya di sini di depan, dari pandangannya dia itu nanar begitu ngosong, tapi dia sebut aja namanya anaknya itu Andri ya. Andri di bawah, jangan boleh itu di bawah orang banyak banget, diikat-ikat katanya diikat-ikat. Perutnya itu kesakitan, jangan ya. Dan akhirnya wah si Sukron apa ini ya, dan kejadian kayak gitu pernah istrinya, maksudnya pernah melihat sosok apa itu ya kayak gitu. Nanti tanyain orang yang paham, emang bener yang dilihat istrinya. Semakin kuat dugaannya si Sukron kan, jangan-jangan saya habis nyakitin ular, ada hubungan sama anak. Baru ditelepon saudaranya si istri, langsung datang, bang, kenapa bang? Ini anak saya mas, itu laki-laki, anak saya mas. Kamu habis ngapain? Ular di belakang, kamu putusin. Langsung paham, dia gak diceritain, kamu putusin ular. Iya saya nusuk ular. Oh kamu sembarangan banget. Bahkan boleh, ular dimatiin kan boleh, membahayakan nyawa orang itu boleh kalau masuk ke roh. Iya boleh, tapi kamu baca bismillah apa enggak? Enggak ingat. Wis enggak baca niat, enggak bismillah, enggak baca apa, enggak niat sama sekali. Dia pokoknya langsung amarah jeb-jeb kayak gitu. Waduh, ini gawat anak kamu. Dia udah biasa ngobrol tentang mistik gitu ya. Jadi udah kamu rawatin istri. Ini bocah sama kita itu bawa temen lagi. Jadi ya yang biasa main bareng, akhirnya bocah itu ditelentangin kan, masih dia nggak nangis, cuma kesakitan kayak gitu ya. Terus saya itu ngerawatin istri, tapi saya kayak memantau apa yang dilakukan keadaan anak saya, terus situasi di sana, di alam sana gitu ya, di alam sana itu dari istri saya. Jadi istri saya tuh lempeh-lempeh. Kembali lagi saya bawa ke kasur, terus dia itu gambarin di sana anaknya itu dibuat sininya. Pada saat dipopong-popong itu, ternyata itu bagian perut udah dihajar juga, das kayak gitu, sama makhluk-makhluk tadi. Kalau bentuknya itu bang ya semacam kayak manusia juga, cuman pakainya hitam-hitam, makanya hitam-hitam semua. Dan di sana itu entah rumah atau kebun, gelap itu bentar. Dia yang bawa ya kalau dalam pandangan istri katanya sana ya dibawa orang banyak banget, ada yang banyak banget, ada ketuanya juga. Ya ada ketuanya yang mantap, mereka tuh marah semuanya, anak kita si Andri itu perutnya begitu. Tapi saya cuma dia nggak ngejelasin kalau perutnya dikampak atau ditusuk, nggak ngerti. Tapi
waduh parah banget, kasihan di sananya, kasihan. Itu ngomong istrinya ngomong, jadi saudaranya sebut saja namanya Rudi. Mas Rudi, iya benar, tolongin Mas Rudi, itu orangnya diusir rumah. Di sana itu seolah-olah Rudi yang memang di alam nyata begitu ada di alam sana. Dia ngeliat begitu, iya Mas Rudi tolongin Mas Rudi, itu kasihan, saya minta maaf kelakuan suami saya, minta maaf kayak gitu kan. Terus akhirnya di sana itu kelihatannya kayak berantem gitu loh. Di sana pengen bebasin anaknya. Nah saat itu juga saya itu kayak orang nggak pernah ngalamin hal yang seperti itu. Tahu-tahu saya lihat, nggak tahu, kayak bener-bener ke apa sih bang, kayak orang sadar tapi kayak ngeliang itu pusing pening sedikit. Terus saya tahu-tahu ada di sana kayak ada perundingan begitu loh. Dan saya posisinya didudukin tertunduk begini. Di alam sananya itu ada ketuanya, ada perempuan di sana, tapi semuanya itu ornamennya itu kayak ular semua, model-model kayak gitulah. Di situ ada Mas Sudi juga, dan kita ada perundingan. Kenapa kamu ngelakuin kayak gitu? Saya nggak sengaja. Saya itu katanya itu bukan siluman ya, tapi bahasanya bangsa-bangsa mereka itu ingon-ingon aku. Itu tuh piaraan yang buat main. Kayak orang itu punya burung, punya apa, itu piaraanku. Kenapa kamu main matiin aja? Kenapa nggak diusir aja, dikeluarin dari rumah baik-baik kayak gitu? Saya nggak ngerti, minta maaf. Akhirnya memang buntu, nggak ada ini. Bahasanya anakmu harus jadi gantinya. Akhirnya kan di sana saya benar-benar nggak bisa berbuat apapun karena memang saya salah, tapi saya juga nggak pengen kehilangan anak, mendingan saya aja. Karena di situ saya kayak ada tirai gede, tapi warnanya apa ya mas ya, entah kayak perak begitulah, nutupin pandangan saya. Saya balik lagi ada di depan istri posisinya pingsan lagi. Tahu-tahu saya keluar karena isi pingsan ya, mau ngapain mau ngapain lagi. Sementara ada emak saya itu yang tadinya sehat, yang tadi itu marah-marahin saya gitu, dia udah di kamar balik lagi, nggak tahu ngapain. Saya nggak ngurusin emak waktu itu. Saya langsung keluar di ruang tengah itu ada Mas Rudi sama anak saya sama temennya itu, langsung bocah sembarangan gitu. Saya dimarahin sama Mas Rudi, jangan lakukan kayak gitu lagi, hati-hati. Ini bocahnya, tahu-tahu bocahnya udah waras, udah mendingan, udah baikan. Enggak tahu saya proses diapain, yang jelas bocahnya udah nggak megangin perut lagi, cuman lemas gitu loh bang. Bocah seaktif itu nggak mau diam, itu lemas. Akhirnya Mas Rudi permisi pulang, nggak ngopi-ngopi aja sama temennya. Terus malamnya saya keluar, maksudnya mau konfirmasi sama Mas Rudi sebaiknya itu saya gimana. Terus dari kesalahan saya itu gimana, tahu-tahu saya dapat telepon dari istri, dan di sana juga ada mertua nungguin ke sana. Mertuanya itu juga matanya bisa awas juga, dia ngomong begini, Rud, jadi tolong disampaikan telepon itu, sampaikan ke Rudi, Rud, ini si siapa namanya tadi ya, Andri ya. Ini masih belum Andri, ini beda lagi, ini belum Andri, Andrinya dibawa lagi, katanya begitu. Jadi cuman yang kelihatan itu bukan Andri. Iya, yang kelihatan dari pandangan mertuanya si Sukron itu ini bukan Andri. Tadi pagi udah benar, tapi kayak ada sosok lain yang memanfaatkan situasi itu loh. Jadi kondisi bocah masih lemah, istrinya juga masih lemah, masih kacau pikirannya, kayak jadi lubang loh buat makhluk lain memanfaatkan itu. Jeruannya si Andri itu bawa pergi lagi. Akhirnya tahap kedua diselesaikan lagi, dan ya alhamdulillah sih sampai hari ini bocah. Kemarin saya ketemu di pasar, saya sendiri ya, saya ketemu di pasar. Masuk ruang sama istrinya, terus tak pegang pipinya gitu kan, kamu udah baik kan nak, aku bilang gitu. Mana yuk ke tempat om sana. Itu kisaran berapa tahun? 3 tahunan lah, 3 tahunan. Iya enggak apa-apa. Lagi beli mainan, ya syukur udah sembuh gitu aja bang. Ya maksudnya bukan apa-apa ya, kalau kita kan memang boleh, kalau misalnya dalam syariat kita orang muslim, kalau misalnya hewan yang berbahaya itukah kalajengking, itukah apa yang memang nantinya bisa gigit kita, boleh dimatiin. Tapi kalau misalnya kita kan bisa baik-baik,
maksudnya buangnya lebih selain membunuh gitu iya, ya, ada bisa. cara lain gitu. Dan memang kalau memang itu ada sesuatunya dari bahasa mulut juga bisa diomong begini kalau cara saya gitu. Mau kamu kok masuk, mau keluar apa enggak? Kalau enggak keluar nanti tamatin loh. Biasanya kalau dia itu beda, itu keluar. Biasanya saya pernah alamin begitu. Jangan langsung main babat aja, itu aja sih Pak. Ya kadang gini sih Mas Ayu, ini buat yang nyimak ya. Maksudnya kadang kita itu nggak sengaja ya Mas Ayu. Umpama kita kemana, tahu-tahu yang sering aku lihat orang yang kesurupan, apa panas itu. Itu padahal nggak sengaja, apa malah nggak tahu ya Mas Ayu, nggak tahu sama sekali bahwa aku itu mau apa. Ternyata katanya apa? Kakinya nendang waktu, nah akhirnya tiba-tiba anaknya sakit. Dan itu memang sering kali bahkan aku lihat sendiri, bahkan ya pernah ngalami anakku seperti itu. Benar. Berarti memang harus hati-hati setiap saat gitu ya. Benar. Kalau misalnya ada kecelakaan di jalan juga biasanya yang kena di jalannya orang yang lagi nggak ingat. Tapi kalau kita dalam kondisi perjalanannya baik, niatnya baik, banyak selamatnya. Terus kayak tadi ada satu ketika di tambahannya, saya ngeliatin orang nyembuhin aki-aki tua, terus ibu-ibu yang diobatin juga tua banget. Cuma dalam pandangan batin di sini tuh tembus kayak semacam kayu itu pasak gede, itu dari sini tembus sampai ke belakang. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain antara hidup dan mati lah seperti itu. Terus sosok itu sangat marah banget. Katanya bilang gini, wong saya lagi duduk, ibu-ibu itu kok bisa-bisanya gitu loh, saya diludahin. Nah kata si mbahnya itu ngomong gini, lah ya kamu kan ngeliat, kalau kamu kan tahu bangsanya kita itu bisa nggak ngeliat kamu, ibu-ibu ini jangan kan ngeludahin kamu, ngeludahin semut aja nggak mau dia, itu kan karena dia nggak tahu. Harusnya kamu menyadari, jangan marah udah. Tapi ya balik lagi mungkin powernya si mbak tadi, aki-aki tadi, akhirnya ya juga sih mungkin kayak gitu, nggak tahu. Akhirnya sosok itu berhasil sembuh juga, keluar dan itu disembuhkan. Kalau alam Bang, itu aja sih ceritanya hari ini Bang. Ya, kita harus selalu hati-hati dan jangan lupa lah kalau apapun itu ya tetap betul. Benar. Biar selamat lah. Keselamatan. Ya itu saja edisi Ngobor kali ini. Jumpa lagi di Ngobor yang akan datang atau yang lain mungkin bersama Mas Riang Biru mungkin seperti itu. Ya itu saja ya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.